Ibu. Iya, kakak dari mana? Dari Mojokerto. Kak siapa ini namanya? Devi Ayudinda Fatoni. Oke, Kak Devi ini mau ke Jepang ya kak ya? Iya, betul. Oke, silakan dong perkenalkan dulu pakai bahasa Jepangnya. Oke, boleh. Siap. Hajimemashite, Devi Ayudinda Fatoni to moshimasu. Devi to yobarete imasu. Mojokerto kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, hai, arigatou gozaimasu. Kak Devi ini dari Mojokerto ya? Terus bergabung dengan LPK Mitra Sarana Sejahtera ini tahunnya bagaimana ceritanya nih? Sedikit sharing ya. Oh ya. Jadi waktu itu saya baru yudisium ya. Baru yudisium untuk S1 keperawatan. Jadi waktu itu kebetulan Ibu Laili sendiri yang datang ke kampus saya. Oh iya, betul-betul. Oke, itu ya. Terus akhirnya tertarik kayak gitu ya. Ngomong-ngomong dari universitas apa? Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto. Mojokerto, oke. Jadi Kak Devi tertarik, terus akhirnya menghubungi saya waktu itu kalau nggak salah ya. Iya betul. Akhirnya sampai ketemu di sini. Terus ini Kak Devi udah mendapatkan job di mana Kak? Saya kebetulan dapat di Chiba, di kota Funahashi ya, di bidang kaigo. Oh, di bidang kaigo keperawatan tentunya ya. Jadi sesuai dengan Anda punya ini ya, punya profesi seorang perawat. Iya betul. Dari S1 keperawatan Kak? Iya betul. Bagus. Jadi di daerah mana tadi? Di kota Funahashi di prefektur Chiba. Nah di Chiba ya. Nah terus udah tahu nih gajinya berapa sampai berapa kalau di kaigo itu? Kalau di kaigo paling rendah itu masih bisa di 150.000. Iya. Iya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 15,5 juta. Itu paling rendahnya sih. Udah banyak lah ya. Istilahnya kalau kerja di Indonesia aja coba bayangin fresh graduate katakan kayak gitu ya, kan nggak mungkin langsung segitu kan? Nggak. Buat di Indonesia agak mustahil ya. Nah, betul sekali. Jadi tetap semangat tentunya, makanya nekat bener ke sana ya. Iya. Mungkin ada motivasi khusus nih, kenapa saya pengen ke Jepang? Gitu. Saya sebenarnya pengen juga kerja di Indonesia, tapi mungkin apa nih motivasinya bisa sampai ke Jepang? Pengen ke Jepang itu apa nih? Oke, yang pasti kalau di Jepang itu prospek kerja itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi apa kita dibayar atau kita dihargai sesuai dengan pekerjaan kita. Sementara habit untuk menghargai orang lain itu saya kira untuk di Indonesia itu masih agak kurang ya. Kemudian untuk apalagi di bidang keperawatan, kita di keperawatan itu kadangkala job desk-nya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan gitu loh. Masih serabutan seringkali kayak gitu. Iya, kemudian dari apa ya? Dari gaji juga pastinya berbeda ya. Iya pasti. Kemudian enaknya kalau di kaigo itu pasti prosesnya jauh lebih mudah daripada kita nunggu untuk pekerjaan di Indonesia. Karena kalau di Indonesia kita di S1 itu tidak bisa langsung bekerja. Karena kita harus juga profesi dulu kan sebelum kita bekerja di rumah sakit atau klinik. Iya. Nah sementara untuk di kaigo saya tidak membutuhkan itu. Dan perlu STR dong kalau di Indonesia. Iya perlu STR. Tapi kalau misalnya teman-teman yang udah punya STR akan jauh lebih enak lagi karena bisa di sana kanggo ya. Iya. Gitu ya. Tapi di Jepang ini kan STR nggak diminta ya Kak? Enggak, kecuali ngambil kanggo fukushite, kanggo wasuke. Itu perlu di ini. Iya itu untuk perawat di rumah sakit itu diperlukan, tapi untuk kaigo kita tidak memerlukan itu. Oke. Jadi nanti pun juga di Jepang bisa nambah ini Kak, jadi N3 ya, mungkin bisa kuliah lagi loh ya. Iya, jenjang karirnya bagus seperti itu. Jadi tetap semangat. Mungkin itu yang menjadikan Kak Devi pengen kesana gitu ya, bisa berkarir di luar negeri, terus bisa tambah wawasan seperti itu mungkin ya. Oke, bagus banget loh nih, motivasi nih buat kalian semuanya. Nih, ambil hikmah dan petik hikmah contoh dari Kak Devi seperti ini. Terus, oke Kak, selama di LPK Mitra Sarana Sejahtera ini pasti Kakak punya kesan dong selama di sini. Itu apa kira-kira? Wah, kesannya banyak ya. Ada sedihnya, ada marahnya, ada capeknya pasti. Ada senangnya juga, yang pasti banyak juga senangnya. Ada susahnya itu pasti. Nah, yang kalau senangnya itu pasti banyak ilmu baru ya. Betul. Banyak ilmu baru, terus kalau kita teliti, kita itu tidak hanya mempelajari bahasa aja, tapi juga kita mempelajari budayanya. Kemudian bagaimana memperlakukan orang lain. Bahkan kita pasti akan belajar tentang apa yang akan kita kerjakan di sana.
pekerjaan kita mengenai apa itu pasti akan diajarkan. Dan mempelajari hal baru itu adalah sesuatu yang sangat saya sukai gitu. Gitu ya. Iya. Eksperimen. Iya, sesuatu yang benar-benar baru itu saya suka. Karena saya orangnya mudah bosen ya. Nah, sedihnya itu mungkin karena kita harus di-push terus karena belajar bahasa tiap hari pasti ada bosennya, pasti ada capeknya, ada lelahnya, apalagi buat yang ujian, deket-deket ujian itu pasti capek banget, itu pasti jenuh itu pasti ada. Tapi kalau kita udah nyerah di tengah jalan ya buat apa? Makanya ambisi itu juga penting ya. Betul. Jadi kalau kita bosen, kita ingat ambisi kita ya akan jalan lagi seperti itu. Jadi tetap juga kesabaran nih sangat ini banget ya. Sangat sabar. dibutuhkan. Oke, ngomong-ngomong nih dari kakak mendaftar sampai pelatihan sampai kakak kepilih sampai sekarang, nah kira-kira memakan waktu berapa, menempuh waktu berapa bulan ini kak? Kira-kira 6 bulan ya. 6 bulan ya kak ya, sampai kepilih sampai mungkin keberangkatan sekitar 7 bulan kemudian gitu ya. Ya lumayan ya, jadi belajar aja mungkin dari N5 sampai ke N4 itu sekitar 4 bulanan kak mungkin ya. Iya. Terus sampai nanti pemantapan, ujian dan lain-lain. Jadi tetap dijalani, teman-teman dijalani dengan sabar, lalu juga terarah juga gitu ya. Terus ngomong-ngomong pasti banyak sensei nih. Nah, ada sensei idola nggak kira-kira nih? Waduh, semua sensei idola sih. Semua sensei idola. Alhamdulillah di sini senseinya asik-asik semua. Dari N5 saya dengan Valiant Sensei ya waktu itu orangnya sangat-sangat sabar, sangat sabar sekali. Dia itu sensei yang paling sabar. Kemudian di N4 agak jahat sih senseinya, tapi dia sangat nge-push kita target-target ya. Untuk ini sama persiapan ujian juga, mulai persiapan ujian di N4 itu sama Alvan Sensei. Kemudian di persiapan JFT dan SSW sama Lana Sensei itu juga beliau sangat ini ya, rajin memberikan latihan-latihan soal. Jadi kita itu udah ada pandangan, oh nanti soal kita itu kayak gini, oh soal kita itu kayak gini gitu. Dan sekarang sisinya makin banyak ya, dan semuanya itu enak banget, sangat open untuk diajak ngobrol juga, bisa diajak untuk diskusi juga. Itu enaknya di APK kita ya. Iya. Jadi gini teman-teman, jangan ragu teman-teman, dan Anda harus benar-benar pinter memilih mana APK yang tepat buat kalian semuanya kayak gitu. Oke, dari ini mungkin Kak Devi bisa sharing nih sama Kohayang di luar sana supaya nantinya sukses seperti Kak Devi. Kiat-kiatnya apa? Bisa berbagi sharing sama kohai-kohai yang di sana. Oke, buat semua kohai-kohai atau mungkin yang mungkin baru pengen atau baru mikir, oh aku kayaknya mau ke Jepang deh, oh aku mungkin ke negara lain deh, oh kayaknya aku capek deh di Indonesia gitu. Sebenarnya belajar apapun, mungkin mau ngambil program apapun, yang pertama itu harus tujuannya jelas. Tujuannya itu harus benar-benar pas. Ketika kalian sudah menemukan tujuan, kalian sudah membuat ambisi, kalian sudah merencanakan itu, lakukan dulu. Kalau udah punya ambisi, punya tujuan, lakukan. Kalau nggak dilakukan, nggak akan tahu rasanya. Salah atau jatuh itu urusan belakang. Nggak apa-apa, jatuh nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, capek nggak apa-apa. Ya. Iya, tapi nangis juga nggak apa-apa, saya juga nangis kok. Pasti semuanya Pasti. harus bisa memerangi hatinya sendiri seperti Iya, itu. betul. Oke, jadi jangan patah semangat kayak gitu Iya, ya. betul. Harus selalu berani mencoba gitu ya. Betul. Interviewnya waktu itu berapa kali Kak? Langsung matching sama user Jepang? Kebetulan saya sekali. Oh ya rezeki banget. Mungkin Iya. juga cerdas juga Kak Devi ini, teman-teman gitu. Jadi Beruntung ya saya. iya, oke siap. Alhamdulillah. Saya doakan Kak Devi di Jepang selalu sukses ya. Amin. Dan tetap pada tujuan semula. Tujuannya apa? Yang paling inti mungkin pasti juga apa nih? Membahagiakan orang tua pasti. Iya, pasti ya. membahagiakan orang tua, dan ambisi saya, mimpi saya adalah saya ingin membuat klinik saya sendiri di mana ini mimpi ya. Ya, boleh nggak Iya. apa-apa. Di mana orang-orang tidak berpikir panjang untuk ke fasilitas kesehatan, karena seringkali yang saya temui itu adalah orang-orang yang kurang mampu, sehingga mereka ketika ke fasilitas kesehatan itu mereka mikir 2 kali, atau bahkan BPJS-nya itu dipersulit oleh siapapun itu ya. Itu sering terjadi. Jadi saya ingin membuat klinik saya sendiri yang serba mudah iya, mungkin serba ya. mudah. Karena kadang juga udah apa namanya? Udah sakit, udah susah tapi masih Dipersusah, iya. Berarti Kak Devi pernah ngalamin seperti itu? Kebetulan desa Mungkin saya ada itu, kejadian. iya, desa saya itu agak ini ya, agak jauh dari jalan raya ya. Gitu. Bahkan tetangga saya itu sampai
tekanan darah 200 lebih, itu nggak tahu mau dibawa kemana karena udah malu. Oh gitu ya, kasihan ya. Kayak gitu, iya. Oke lah, mungkin niatnya juga nanti membantu. Saya doakan nanti Iya. Kak Devi punya cita-cita seperti itu. Jadi apa ya, bisa benar-benar menjadi support kerja di Jepang. Amin. Oke Kak Devi, mungkin cukup itu. Nanti banyak kali lebar kita ketemu pada sesi berikutnya mungkin Kak Devi ya. Iya. Oke, jadi teman-teman nih, Kalau ingin mengikuti jalan saya, ingin seperti saya, silakan menghubungi LPK. Oh, di bawah nanti Iya. LPK. LPK apa Kak? LPK Mitra Sarana Sejahtera. Sudah SO ya Kak ya? Sudah SO. Oke teman-teman, cukup segini. Mungkin Kak Devi saya ucapkan selamat berjuang di Jepang. Terima kasih, Bu. Oke, Mohon doanya. gambar masuk. Oke, Gambar terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Wujudkan mimpimu dan sukses bekerja di Jepang melalui LPK Mitra Sarana Sejahtera.